Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pesantren dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati Allah, diridhai Allah, dipermudah segala urusannya, diperlancar rezekinya, sehat keluarganya, sehat jasmani dan rohaninya. Amin Allahumma amin. Para sahabat, Wakil Ketua PCNU Banyumas Jawa Tengah mempertanyakan soal kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak hadir pada saat diskusi ilmiah di Banten. Pertanyaan tersebut sebagai berikut. Kami ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang panjenengan sengaja menghindar, ataukah memang kebetulan ada acara yang bersamaan yang sudah diagendakan dari awal jauh-jauh hari. Ini yang perlu mungkin disampaikan pada kesempatan siang hari ini, sehingga tidak menimbulkan image seolah-olah Kiai Imad itu menghindar dari perdebatan itu. Dari pertanyaan tersebut tentu mewakili pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kami pendam, yang tidak bisa berkomunikasi langsung kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Wakil Ketua PCNU Banyumas Jawa Tengah mempertanyakan kenapa Kiai Imad tidak hadir, seakan-akan Kiai Haji Imad memang sengaja untuk menghindari acara tersebut. Nah, setidaknya ada 4 alasan yang Kiai Haji Imaduddin Utsman ini jelaskan. Untuk alasan yang pertama, ini berkaitan dengan Robitoh Alawiyah. Perdebatan Banten itu karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Robitoh Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Robitoh Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Robitoh Alawiyah sendiri tidak datang. Itulah jawaban atau alasan Kiai Haji Imaduddin yang pertama, kenapa beliau tidak hadir diskusi di Banten. Karena Robitoh Alawiyah yang tidak hadir pada acara tersebut. Kenapa harus Robitoh Alawiyah? Ya, karena selama ini yang membahas nasab Ba'alawi menyatakan bahwa Ba'alawi ini nasabnya tersambung kepada Rasulullah, Robitoh Alawiyah, sehingga perlu kiranya Robitoh Alawiyah hadir dan wajib hadir di acara tersebut. Karena Robitoh Alawiyahnya tidak hadir, Kiai Haji Imaduddin apa yang mau dibahas? Ya, tidak hadir juga. Untuk alasan yang kedua, kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman ini tidak hadir di acara diskusi ilmiah di Banten? Alasan yang kedua ini berkaitan dengan ketawaduan Kiai Haji Imaduddin Utsman kepada kiai-kiai sepuh, kiai-kiai khas yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai-kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai-kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Ada surat, yang surat itu disampaikan oleh Sayyid Zulfikar. Tahu kan siapa Sayyid Zulfikar? Menyampaikan surat itu bahwa surat tersebut datangnya dari beberapa kiai hasil istikharah, bahwa diminta kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak menghadiri acara diskusi ilmiah tentang nasab Ba'alawi di Bandung. Alasan yang ketiga ini berkaitan dengan acara di Cirebon. Jadi Gus Abbas Muntak
mengundang Kiai Haji Imaduddin Utsman ke Cirebon untuk mengisi pengajian. Merupakan cara Gus Abbas Buntet agar Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak menghadiri acara diskusi di Banten, karena Gus Abbas Buntet yang selama ini mendukung tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman sudah paham bahwa Robitoh Alawiyah tidak hadir di Banten. Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya di UIN, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya di pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Sangat jelas sekali kan alasan Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan kita tahu ketawaduan beliau kepada kiai-kiai Nusantara. Untuk alasan yang keempat, alasan yang terakhir yang beliau sampaikan, karena dari surat yang disampaikan oleh Sayyid Zulfikar dari beberapa kiai khas yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dan di daerah lain, hasil istikharah tersebut menyatakan tidak perlu kiranya Kiai Haji Imaduddin Utsman hadir di acara diskusi ilmiah di Banten tentang nasabah Andawi, karena nantinya Kiai Haji Imaduddin Utsman akan diadu domba dengan sesama anak bangsa. Kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antara anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Nggak bisa langsung TikTok langsung selesai. Nggak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak. 1 lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti. Mana lembaran awalnya, mana lembaran akhirnya, mana titik mangsanya, siapa selama ini yang memegang, dari nushah tahun berapa dia itu menyalin, kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya, disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya. Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi.
Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi, penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak kalimat itu ada, dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Itulah 4 alasan yang sangat masuk akal, sangat jelas dari Kiai Haji Imaduddin Utsman langsung atas pertanyaan Wakil Ketua BJNU Banyumas, Jawa Tengah. Dan pertanyaan ini tentunya mewakili pertanyaan dari kami selama ini yang tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Semoga alasan-alasan ini menjadi bukti bahwa perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman, perjuangan Gus Abbas Buntet, perjuangan Gus Wanpler, perjuangan Gus Markabian Nusantara, perjuangan Sayyid Zulfikar Basyaiban, perjuangan ulama-ulama Nusantara selama ini mendapatkan ridho Allah. Semuanya akan jelas pada waktunya. Sekarang nasab Ba'alawi sudah dinyatakan terputus atas kajian ilmiah, atas bukti data-data, atas bukti DNA. Tapi di sana golongan Ba'alawi masih meyakini bahwa dirinya tersambung kepada Rasulullah. Itu urusan mereka. Semoga kita sebagai santri yang selama ini mengikuti kiai-kiai Nusantara bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan pembelajaran dari polemik nasab. Ini sangat berharga bagi kita semua untuk generasi selanjutnya. Allahumma fiq ila qul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.